Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuhandini dari kelas 4F jurusan PGMI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama, coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak lipid solvents seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform kecuali klorheksidin. Kemudian penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama. Penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 m. Penularan droplet terjadi ketika seorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjuktiva, mata. Transisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, seksion terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala COVID-19. Pertama, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjuktivis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. 3. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. Pertama, kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan
atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan DPD saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. 4. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: pertama, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, seperti bersalaman dengan berpegangan tangan, dan lain-lain. Ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Penjelasan sebagaimana terlampir. 5. Pelaku perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 terakhir. Keenam, discarded. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Kedua, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan untuk protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20 sampai 30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Keempat, ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Kelima, melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Baiklah, itulah sedikit tentang pembahasan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.